Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Pada video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan kita tentang kriteria perencanaan KP02 tentang kriteria perencanaan bagian bangunan utama. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas ke bagian keduanya yang terdiri dari yang terkait dengan bangunan bendung. Terdiri dari kemiringan dasar sungai dan bahan dasar morfologi sungai, muka air, topografi, kondisi geologi teknik, metode pelaksanaan aksesibilitas, dan tingkat pelayanan. Kemudian yang terakhir ada tipe bangunan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Rekomendasi syarat pemilihan lokasi bendung sebagai berikut. 1. Topografi. Dipilih lembah sempit dan tidak terlalu dalam dengan mempertimbangkan topografi di daerah tangkapan air maupun daerah layanan irigasi. Yang kedua, dari sisi geoteknik, dipilih dasar sungai yang mempunyai daya dukung kuat, kemudian strategi geografi lapisan batuan miring ke arah hulu. Tidak ada sesar aktif, tidak ada erosi buluh, dan dasar sungai hilir bendung tahan terhadap gerusan air. Di samping itu diusahakan keadaan batuan tebing kanan dan kiri bendung cukup kuat dan stabil, serta relatif tidak terdapat bocoran samping. Kemudian dari sisi hidraulik, dipilih bagian sungai yang lurus. Jika bagian sungai lurus tidak didapatkan, lokasi bendung ditolerir pada belokan sungai. Dengan syarat posisi bangunan intek harus terletak pada tikungan luar dan terdapat bagian sungai yang lurus di hulu bendung. Kalau yang terakhir ini pun tidak terpenuhi, perlu dipertimbangkan pembuatan bendung di kopur atau dilakukan rekayasa perbaikan sungai atau river training. Nah, dari segi rejim sungai, hindari lokasi bendung pada bagian sungai di mana terjadi perubahan kemiringan sungai secara mendadak, dan hindari bagian sungai dengan belokan tajam. Pada bagian sungai yang lurus mempunyai kemiringan relatif tetap sepanjang penggal tertentu. Kemudian dari segi saluran induk, pilih lokasi bendung sedemikian sehingga pembangunan saluran induk dekat bendung tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mahal. Hindari teres saluran menyusuri tebing terjal, apalagi berbatu. Usahakan ketinggian galian tebing pada saluran induk kurang dari 8 meter dan ketinggian timbunan kurang dari 6 meter. Poin selanjutnya, ruang untuk bangunan pelengkap. Lokasi bendung harus dapat menyediakan ruangan untuk bangunan pelengkap bendung, utamanya untuk kolam pengendap dan saluran penguras dengan panjang dan lebar masing-masing kurang dari 300 sampai 500 meter dan 40 sampai 60 meter. Poin ketujuh, dari segi luas layanan irigasi, lokasi bendung harus sedemikian sehingga dapat memberikan luas layanan yang memadai terkait dengan kelayakan sistem irigasi. Elaborasi tinggi bendung yang dibatasi sampai dengan 6 sampai dengan 7 meter, menggeser lokasi bendung ke hulu atau ke hilir, serta luas layanan irigasi harus dilakukan untuk menemukan kombinasi yang paling optimal. Poin ke-8 tentang luas daerah tangkapan air. Lokasi bendung harus dipilih dengan mempertimbangkan luas daerah tangkapan terkait dengan debit andalan yang didapat dan debit banjir yang mungkin terjadi menghantam bendung. Hal ini harus dikaitkan dengan luas layanan yang didapat dan ketinggian lantai layanan dan pembangunan bangunan melintang anak sungai. Poin ke-9, pencapaian mudah. Lokasi bendung harus relatif mudah dicapai untuk keperluan mobilisasi alat dan bahan, serta pembangunan fisik maupun operasi dan pemeliharaan. Kemudahan melakukan inspeksi oleh aparat pemerintah juga harus dipertimbangkan masa-masa. Ke-10 terkait dengan biaya pembangunan yang efisien dari berbagai alternatif lokasi bendung. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dominan, akhirnya dipilih lokasi bendung yang biaya konstruksinya minimal, tetapi memberikan output yang optimal. Ini yang paling penting, efisiensi yang tinggi. Nah, ini anak teknik nih harus seperti ini nih, harus efisiensinya nih harus baik gitu. Jadi biaya sekecil mungkin, tapi output untungnya itu sangat optimal gitu ya, sangat besar. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kesepakatan stakeholder, apapun keputusannya, yang penting adalah kesepakatan antara pemangku kepentingan lewat konsultasi publik. Untuk itu, direkomendasikan melakukan sosialisasi pemilihan lokasi bendung. Ada beberapa karakteristik sungai yang perlu dipertimbangkan agar dapat diperoleh perencanaan bangunan bendung yang baik. Beberapa hal diantaranya adalah kemiringan dasar sungai, bahan-bahan dasar, dan morfologi sungai.
Diandaikan bahwa jumlah air yang mengalir dan distribusinya dalam waktu bertahun-tahun telah dipelajari dan dianggap memadai untuk kebutuhan irigasi. Oke, kita mulai pada poin 2.1, kemiringan dasar sungai dan bahan dasar. Kemiringan dasar sungai bisa bervariasi dari sangat curam sampai hampir datar di dekat laut. Dalam beberapa hal, ukuran bahan dasar akan bergantung kepada kemiringan dasar. Gambar 3.1 memberikan ilustrasi berbagai bagian sungai berkenaan dengan kemiringan ini. Di daerah pegunungan, kemiringan sungai curam dan bahan-bahan dasar berkisar antara batu-batu sangat besar sampai pasir. Batu berdiameter sampai 1000 mm bisa hanyut selama banjir besar dan berhenti di depan pengambilan, serta mengganggu berfungsinya bangunan pengambilan. Di daerah-daerah aliran sungai di mana terdapat kegiatan gunung api, banjir besar dapat menghanyutkan endapan bahan-bahan vulkanik menjadi banjir lahar. Dalam perencanaan bangunan, lahar ini tidak dapat diperhitungkan. Tindakan-tindakan mencegah terjadinya banjir lahar demikian sebaiknya diambil di tempat lain. Nah, ini ya gambar 3.1-nya ya teman-teman semua ya. Ini kan ada ruas atas kemiringan atas yang cukup curam, kemudian ruas tengah kemiringan dasar yang sedang, kemudian ruas bawah kemiringan dasar yang landai. Ya kan? Karena ini dari tampak dari jauh, nah ini kan ada gambar melintangnya seperti ini. Nah ini damnya, ini dam, kemudian ini bendungnya di sini. Nah ini bendung gerak misalnya di sini. Nah ini nih daerah-daerah yang diirigasi seperti itu. Erosi akibat lahar di ruas atas sungai. Selain lahar, daerah-daerah yang mengandung endapan vulkanik dapat menghasilkan bahan-bahan sedimen yang berlebihan untuk jangka waktu lama. Di daerah-daerah gunung api muda seperti Jawa, Sumatera, dan Bali, tinggi dasar ruas sungai yang curam biasanya belum stabil dan degradasi atau agradasi umumnya tinggi. Kecenderungan degradasi mungkin untuk sementara waktu berbalik menjadi agradasi. Jika lebih banyak lagi sedimen masuk ke dasar sungai setelah terjadinya tanah longsor atau banjir lahar di sepanjang sungai bagian atas. Nah ini degradasi atau pengurangan ya, ini contoh dari erosi yang terjadi di aliran sungai, kemudian ini agradasinya, ini ada penumpukan di sini. Degradasi membawa hanyutan-hanyutan, sedimen-sedimen, kemudian di bagian bawah sini ada agradasi atau penumpukannya ya. Ini garis yang tebal ini, hitam tebal ini adalah awal mulanya. Kemudian yang ini tinggi dasar sungai sekarang. Ini perubahannya seperti ini. Oke. Sungai-sungai yang sudah stabil dapat dijumpai di daerah-daerah gunung atau gunung api tua, dan pengaruh dari gejala-gejala agradasi atau degradasi terhadap tinggi dasar sungai tidak akan tampak sepanjang umur proyek. Gunung-gunung yang lebih tua terdapat di Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya, serta di pulau-pulau lain yang lebih kecil di seluruh kepulauan Nusantara. Terdapat batu singkapan atau rintangan alamiah berupa batu-batu besar dapat menstabilkan tinggi dasar sungai sampai beberapa kilometer di sebelah hulu. Cek ini penting sehubungan dengan degradasi, apalagi apabila di dasar sungai terdapat cek dam alamiah berupa batu besar, maka stabilitas dam tersebut selama terjadi banjir besar hendaknya diselidiki, sebab kegagalan akan berakibat degradasi yang cepat di sebelah hulu. Kadang-kadang lapisan konglomerat sementasi merupakan cek di sungai. Lapisan-lapisan konglomerat ini rawan terhadap abrasi cepat oleh bahan-bahan sedimen keras yang bergerak di sungai. Lapisan ini dapat menghilang sebelum umur bangunan yang diharapkan lewat. Di luar daerah pegunungan, kemiringan dasar sungai akan menjadi lebih kecil dan bahan-bahan sedimen dasarnya terdiri dari pasir, kerikil, dan batu kali. Potongan dasar sungai yang dalam bisa merupakan petunjuk bahwa degradasi sedang terjadi atau bahwa dasar tersebut telah mencapai tinggi yang seimbang. Hal ini hanya dapat dipastikan bila keadaan tersebut telah berlangsung lama. Jika dasar sungai menjadi dangkal atau lebar, terisi pasir atau kerikil, maka hal ini dapat dijadikan petunjuk bahwa dasar tersebut sedang mengalami agradasi secara berangsur-angsur. Dam atau rintangan alamiah. Dalam hal ini bisa dilihat 3.4 yang ada akan menjadi kestabilan dasar sungai sampai ruas tertentu. Akan menjaga kestabilan dasar sungai sampai ruas tertentu. Sedangkan sebelah hilir atau hulu ruas tersebut mengalami degradasi atau agradasi. Di luar daerah pegunungan, kemiringan dasar sungai akan menjadi lebih kecil dan bahan-bahan sedimen dasarnya terdiri dari pasir, kerikil, dan batu kali.
Potongan dasar sungai yang dalam bisa merupakan petunjuk bahwa degradasi sedang terjadi atau bahwa dasar tersebut telah mencapai tinggi yang seimbang. Hal ini dapat dipastikan bila keadaan tersebut telah berlangsung lama. Nah, ini ya contoh gambarnya ya teman-teman semua ya. Ini rintangan alamiah nih tadi ini batu besar contohnya ya. Kemudian ini ada dasarnya sudah stabil nih karena ini. Kemudian di bawahnya ini ada gradasi terjadi nih. Agradasi. Di atasnya, tadi kan di atas ada degradasi, kemudian ada rintangan di bawahnya, kemudian di sini ada gradasi. Ini bendung. Nah, ini kan tinggi dasar mulanya segini. Nah, ini terjadi degradasi. Pengaruh rintangan atau cek alamiah. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi karena ada halangan ini sehingga dia terjadi agradasi di bagian sini. Kemudian dengan adanya bendung di sini, sehingga di sini awal mulanya, tinggi dasar mulanya segini, garis tebal, kemudian dia menjadi putus-putus. Ini pada putus ini adalah ketika terjadinya degradasi, teman-teman. Kita coba balik dulu ke sebelumnya. Nah, ini bisa teman-teman baca di sini ya. Jadi wajib juga nih untuk mengecek apakah ada rintangan alamiah atau enggak sebelum membangun bendung. Kemudian, pekerjaan-pekerjaan pengaturan sungai seperti sodetan meander dan pembuatan kerik atau lindungan tanggul juga akan mempengaruhi gerak dasar sungai. Pada umumnya, pekerjaan-pekerjaan ini akan menyebabkan degradasi dasar sungai akibat kapasitas angkutnya bertambah. Dasar sungai di ruas bawah akan terdiri dari pasir sedang dan halus, mungkin dengan lapisan nanau dan lempung. Apabila sungai mengalir ke laut atau danau, maka kemiringan besarnya kecil dan tergantung pada banyaknya sedimen yang diangkut oleh sungai itu. Sebuah delta dapat terbentuk. Terbentuknya delta merupakan pertanda bahwa ruas bawah sungai dalam keadaan agradasi. Nah, ini laut, nah ini delta-delta yang terjadi. Ini ada kerucut aluvial. Nah, ini laut, ini tinggi elevasi lautnya ya. Yang ini tandanya elevasi air laut. Ini muka air lautnya segini, kemudian ini menunjukkan agradasinya. Agradasi, kemudian terciptalah delta-delta seperti itu, teman-teman. Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan adalah morfologi sungai. Apabila tanggul sungai terdiri dari batu, konglomerat sedimentasi dan batu-batu, maka dapat diandaikan bahwa sungai itu stabil dengan dasarnya yang sekarang. Jika dasar sungai penuh dengan batu-batu dan kerikil-kerikil, maka arah sungai tidak akan tetap dan palung kecil akan berpindah-pindah selama terjadi banjir besar. Vegetasi alamiah bisa membuat tanggul menjadi stabil. Tanggul yang tidak ditumbuhi pepohonan dan semak belukar akan mudah terkena erosi. Dalam keadaan aslinya hanya sedikit saja sungai yang lurus sampai jarak yang jauh. Bahkan pada ruas lurus mungkin terdapat pasir, kerikil, atau bongkahan batu. Kecenderungan alamiah suatu sungai yang mengalir melalui daerah-daerah endapan aluvial adalah terjadinya meandering atau anyaman atau braiding, tergantung apakah terbentuk alur tunggal atau beberapa alur kecil. Bahkan pada ruas yang berbeda dapat terbentuk meander dan anyaman. Biasanya terdapat lebar tertentu di sungai tempat di sepanjang sungai yang merupakan batas meander. Ini disebut batas meander. Besarnya batas meander ini merupakan data penting perencanaan tanggul banjir di sepanjang sungai. Nah, ini contoh sungai stabil. Ini ada palung-palung kecil. Ini tanggul stabil. Nah, kalau ini palung kecil yang berpindah-pindah sehingga bentuknya seperti ini ya. Dia sungai Beranyam. Sesuai ini sungai Beranyam, ini jenis sungai Beranyam. Nah, ini ada palung kecil yang berbeda-beda karena kan di sini kalau misalnya tidak terlalu besar dia akan berpindah-pindah nih aliran ininya palung kecilnya ini kalau dari sungai. Ini dasar sungai, dasar stabil. Kalau yang seperti ini, kalau ini gambar kalau diambil potongan melintang dari sungai ya. Ini tuh apa namanya
batu kerikilnya gitu ya, ini ya sedimennya, batu-batuannya. Kalau dia palung kecil seperti ini dia terkadang berpindah-pindah ini. Kemudian ini dia sungai bermeander, meander. Nantinya nih umumnya nih kalau misalnya meander-meander ini sudah terlalu besar, nantinya ini akan bersatu membentuk ini. Dia akan kembali uh, lurus lagi, sedangkan ini akan mengering gitu ya teman-teman ya. Ini karena semakin lebar, ini semakin lebar akhirnya menyatu lagi. Nah ini akan kering nantinya dan menyatu. Nah ini kalau ini jenis tanggul stabil sungai beranjak. Nah, apabila tersedia peta-peta foto udara lama, maka peta-peta ini akan diperiksa dengan seksama guna membuat penyesuaian morfologi sungai. Pada waktu mengevaluasi stabilitas tanggul sungai, naiknya muka air setelah selesainya pelaksanaan bangunan belum harus diperhitungkan. Ada satu hal yang harus mendapat perhatian khusus, yakni apakah vegetasi yang ada mampu bertahan hidup pada muka air tinggi atau akan lenyap beberapa waktu kemudian. Ruas-ruas yang teranyam tidak akan memberikan kondisi yang baik untuk perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan bendung, karena aliran rendah tersebut akan tersebar di dasar sungai lebar yang terdiri dari pasir. Ruas-ruas demikian sebaiknya dihindari kalau mungkin atau dipilih bagian yang sempit dengan aliran alur yang terkonsentrasi. Sungai-sungai tertentu mempunyai bantaran pada ruas-ruas yang landai yang akan tergenang banjir beberapa kali setiap tahunnya. Di sepanjang sungai mungkin terbentuk tanggul-tanggul rendah alamiah akibat endapan pasir halus dan nanau. Selama banjir besar, tanggul-tanggul ini bisa bobol dan mengakibatkan arah dasar sungai berubah sama sekali. Poin 2.3 tentang muka air. Muka air rencana di depan pengambilan bergantung pada satu, elevasi muka air yang diperlukan untuk irigasi atau eksploitasi normal. Dua, beda tinggi energi pada kantong lumpur yang diperlukan untuk membilas sedimen dari kantong. Tiga, beda tinggi energi pada bangunan pembilas yang diperlukan untuk membilas sedimen dekat pintu pengambilan. Empat, beda tinggi energi yang diperlukan untuk meredam energi pada kolam-kolam. Untuk elevasi muka air yang diperlukan, tinggi kedalaman air, dan kehilangan tinggi energi berikut harus dipertimbangkan. Nah, hal-hal berikut harus dipertimbangkan. Yang pertama, elevasi sawah yang akan diairi. Kedua, kedalaman air di sawah. Ketiga, kehilangan tinggi energi di saluran dan box tersier. Kehilangan tinggi dan energi di bangunan sadap tersier. Nah, ini penting nih. Kalau kehilangan energi, dia nggak akan mengalir nih airnya nih. Nanti dia akan menggenang aja, nah jadi tidak terairi atau sawahnya itu malah akan jadi tergenang gitu ya. Ini harus apa namanya, tinggi head energinya tuh harus ada sehingga itu tuh akan terairi sampai ke tersier. Kalau perlu ada saluran pembuangan ya, outlet dari irigasinya ya ke sungainya lagi seperti itu. Kemudian variasi muka air untuk eksploitasi di jaringan primer, kemudian panjang dan kemiringan saluran primer. Kehilangan tinggi energi pada bangunan jaringan primer, sifon, pengatur volume dan sebagainya, dan kehilangan tinggi energi di bagian utama. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dari tinggi energi, ya, dari tinggi energi alirannya ya, dan juga elevasi muka air, tinggi dan kedalaman air serta kehilangan tinggi energi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena ini penting ya, termasuk juga ini karena apa tadi dia itu tadi sebelum yang telah saya sampaikan bahwa hal ini berpengaruh terhadap pengairannya ya pada irigasi. Kalau misalnya kurang energinya, tinggi muka airnya kurang, maka itu tadi ada irigasi yang tidak terairi atau airnya menjadi tidak bergerak, dia menjadi mengambang, itu jadi tidak, karena tidak adanya energi ya, secara gravitasi seperti itu teman-teman semua. Jadi ini perlu untuk menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses perencanaan bangunan utama. 2.4 Topografi. Topografi pada lokasi yang direncanakan sangat mempengaruhi perencanaan dan biaya pelaksanaan bangunan utama. 1. Harus cukup tempat di tepi sungai untuk membuat kompleks bangunan utama termasuk kantong lumpur dan bangunan-bangunan pembilas. 2. Topografi sangat mempengaruhi panjang serta tata letak tanggul banjir dan tanggul penutup, kalau ini diperlukan. Kemudian topografi harus dipelajari untuk membuat perencanaan terasa saluran primer yang tidak terlalu mahal. Selanjut saja ke 2.5, kondisi geologi teknik. Yang paling penting adalah pondasi bangunan utama. Daya dukung dan kelulusan tanah bawah merupakan hal yang penting, yang sangat
berpengaruh terhadap perencanaan bangunan utama besar sekali. Masalah-masalah lain yang harus diselidiki adalah kekuatan bahan terhadap erosi, tersedianya bahan bangunan, sumber bahan timbunan, serta parameter panel tanah untuk stabilitas tanggul. 2.6 Metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan akan dipertimbangkan juga dalam pemilihan lokasi yang cocok pada tahap awal penyelidikan. Nah, ini alternatifnya. Satu, pelaksanaan di sungai. Yang kedua, pelaksanaan pada sodetan atau kopur di samping sungai. Lokasi yang dipilih harus cocok dengan metode pelaksanaan dan pekerjaan-pekerjaan sementara yang dibutuhkan. Pekerjaan-pekerjaan sementara yang harus dipertimbangkan adalah satu, kemungkinan pembuatan saluran pengelak. Saluran pengelak akan dibuat jika konstruksi dilaksanakan di dasar sungai yang dikeringkan. Kemudian, aliran sungai akan dibelokkan untuk sementara. Bendungan sementara atau cover dam adalah bangunan sementara di sungai untuk melindungi lokasi pekerjaan. Kemudian hal lainnya, tempat kerja atau construction pit. Tempat kerja adalah tempat di mana bangunan akan dibuat. Biasanya lokasi cukup dalam dan perlu dijaga tetap kering dengan jalan memompa air di dalamnya. Kemudian ada kopur. Kopur itu sudetan atau sodetan. Jika pekerjaan dilakukan di luar alur sungai di tempat yang kering akan dilakukan dengan memintas atau disodet, maka ini disebut kopur, di mana lengan sungai lama kemudian harus ditutup. Ada lagi dewatering, yaitu pengeringan air permukaan dan penurunan muka air tanah. Lalu tanggul penutup. Tanggul penutup diperlukan untuk menutup saluran pengelak atau lengan sungai lama setelah pelaksanaan konstruksi bendung pengelak selesai. 2.7 Aksesibilitas dan tingkat pelayanan. Kemudahan transportasi sarana dan prasarana menuju lokasi bangunan akan sangat membantu dalam persiapan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan pembangunan bendung maupun dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan bila bangunan bendung telah selesai dibangun dan mulai dioperasikan. 2.8 Tipe bangunan. Umumnya dulu ya, kita jelaskan dulu secara umumnya. Bangunan dapat digolongkan menjadi dua, yakni bangunan yang mempengaruhi dan yang tidak mempengaruhi muka air hulu. Nah, ini poinnya. Jadi ada dua, ada tipe bangunan yang mempengaruhi muka air di hulu ataupun yang tidak. Oke ya. Terus termasuk dalam kategori pertama adalah bendung pelimpah dan bendung gerak. Nah, ini yang pertama ini maksudnya tadi yang mempengaruhi muka air di hulu ya. Kedua tipe tersebut mampu membendung air sampai tinggi minimum yang diperlukan. Nah, kedua tipe ini maksudnya yang ini tadi, bendung pelimpah dan bendung gerak nih ya. Kedua tipe tersebut mampu membendung air sampai tinggi minimum yang diperlukan. Pintu bendung gerak mempunyai pintu yang dapat dibuka selama banjir guna mengurangi tinggi pembendungannya. Bendung pelimpah tidak bisa mengurangi tinggi muka air hulu sewaktu banjir. Nah, selanjutnya, kategori bangunan kedua meliputi pengambilan bebas, pompa, dan bendung saringan sawah. Nah, yang ini tipe kedua nih maksudnya yang tidak mempengaruhi muka air di hulu ya, tinggi muka air di hulu tidak mempengaruhi nih ya, dengan cara pengambilan bebas, pompa, dan bendung saringan sawah. Tak satu pun dari tipe-tipe bangunan ini yang mempengaruhi muka air. Semua bangunan ini dapat dibuat dari pasangan batu atau beton atau campuran kedua bahan ini yang masing-masing bahan bangunannya mempengaruhi bentuk dan perencanaan bangunan tersebut. Nah, bahan-bahan yang akan dibahas, pertama pasangan batu, kedua beton, yang ketiga beton komposit. Nah, yang pertama nih ya, pasangan batu. Nah, ini sampai saat ini pasangan batu dilaksanakan dengan cara tidak standar dan belum ditemukan cara mengontrol kekuatan pasangan batu. Karena memang tidak ada ininya ya, cara-cara perhitungannya seperti perhitungan beton. Nah, kualitas pasangan batu kali sangat ditentukan oleh komposisi, campuran, dan kerapatan adukan dalam spesi antar batu. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan tukang dalam merocok adukan dan tingkat kejujuran pengawas lapangan. Pasangan batu kali dapat dipakai pada bangunan melintang sungai dengan syarat-syarat batasan sebagai berikut. 1. Tinggi bendung maksimum 3 meter. Lebar sungai maksimum 30 meter. Debit sungai per satuan lebar dengan periode ulang 100 tahun maksimum 8 meter kubik per detik per meter. Tinggi tembok penahan tanah maksimum 6 meter. Bangunan atau bagian bangunan di luar syarat-syarat batas di atas akan memakai material lain, misalnya beton, yang tentunya memerlukan biaya lebih mahal namun lebih memberikan jaminan kualitas dan keamanan bangunan.
Pasangan batu akan dipakai apabila bahan bangunan ini atau batu-batu berukuran besar dapat ditemukan di atau dekat daerah itu. Permukaan bendung yang terkena abrasi langsung dengan air dan pasir biasanya dilindungi dengan lapisan batu keras yang dipasang rapat-rapat. Batu ini disebut dengan batu candi, yaitu batu-batu yang dikerjakan dengan tangan dan dibentuk seperti kubus agar dapat dipasang serapat mungkin. Yang kedua, beton. Di Indonesia, beton digunakan untuk bendung pelimpah skala besar dan tinggi, melebihi syarat-syarat batasan seperti tersebut dalam butir 1 atau butir yang sebelumnya ya, yang tadi uh, dengan ini ya, apa namanya, batu tadi ya, yang dengan pasangan batu. Nah, meskipun biayanya tinggi, tetapi lebih memberikan jaminan kualitas dan keamanan bangunan. Hal ini bisa tercapai karena prosedur pelaksanaan dan kontrol kekuatan bahan mengacu pada standar yang sudah baku. Di samping itu, daerah-daerah di mana tidak terdapat batu yang cocok untuk konstruksi pasangan batu beton merupakan alternatif. Kemudian untuk poin ketiga, beton komposit. Bendung skala besar dan atau tinggi melebihi batas syarat-syarat dalam butir 1 yang terbuat dari beton akan memerlukan biaya yang mahal, mengingat volumenya yang besar. Dalam hal demikian, tanpa mengurangi syarat-syarat keamanan struktur bangunan, diperbolehkan menggunakan beton komposit, yaitu struktur beton yang di dalam tubuhnya diisi dengan pasangan batu kali. Tebal lapisan luar beton minimalnya 60 cm. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya tadi ya. Bangunan pengatur muka air nih. Satu, bangunan pelimpah. Tipe bangunan bendung yang paling umum dipakai di Indonesia adalah bendung pelimpah. Bendung ini dibuat melintang sungai untuk menghasilkan elevasi air minimum agar air tersebut bisa dielakkan. Kemudian ada bendung gerak. Nah, dengan pintu-pintunya seperti pintu sorong, pintu radial dan sebagainya. Bendung gerak dapat mengatur muka air di sungai. Di daerah-daerah aluvial yang datar di mana meningginya muka air di sungai mempunyai konsekuensi yang luas, seperti tanggul banjir yang panjang, pemakaian konstruksi bendung gerak dibenarkan karena menggunakan bagian-bagian yang bergerak seperti pintu dengan peralatan angkatnya. Bendung tipe ini menjadi konstruksi yang mahal dan membutuhkan eksploitasi yang lebih teliti. Penggunaan bendung gerak ini dipertimbangkan jika satu, kemiringan dasar sungai kecil atau relatif datar. Dua, peninggian dasar sungai akibat konstruksi bendung tetap tidak dapat diterima karena ini akan mempersulit pembuangan air atau membahayakan pekerjaan sungai yang telah ada akibat meningginya muka air. Tiga, debit banjir tidak bisa dilewatkan dengan aman melalui bendung tetap. Empat, fondasi kuat. Pilar untuk pintu harus kaku dan penurunan tanah akan menyebabkan pintu-pintu ini tidak dapat dioperasikan. Nah, ini ya 4 hal yang menjadi pertimbangan dari bendung gerak nih ya. Salah satunya ini nih, debit banjir tidak bisa dilewatkan dengan aman melalui bendung tetap. Jadi kalau bendung tetap ini tidak mungkin dengan tinggi debit banjir yang ada, misalnya dia sangat besar gitu ya. Jadi eh, dia harus memang dibuang debitnya itu, maka digunakanlah bendung gerak seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga ada bendung karet nih. Bendung karet pada dasarnya adalah bendung gerak horizontal yang mengatur muka air dengan mengembangkan dan mengempiskan tubuh bendung yang terbuat dari tabung karet yang berisi udara atau air. Udara atau air dimasukkan dari instalasi pompa udara atau air yang terletak tidak jauh dari lokasi bendung melalui pipa. Bangunan ini memerlukan eksploitasi yang teliti dan mahal. Dalam merencanakan bendung karet, perlu diperhatikan persyaratan penting yang harus diikuti, yaitu apa aja nih? Satu, kondisi aliran sungai tidak mengangkut sedimen kasar, tidak mengangkut sampah yang besar dan keras, serta tidak mengandung limbah kimia yang dapat bereaksi dengan karet. 2. Sungai memiliki aliran subkritik dan tidak terjadi sedimentasi yang berat sehingga mengganggu mekanisme kembang kepisnya karet. 3. Bahan tabung karet harus terbuat dari material yang elastis, kuat tahan lama dan tidak mudah terabrasi. 4. Pemilihan bahan karet baik jenis, kekuatan maupun dimensinya disesuaikan dengan kemampuan produsen untuk menyediakannya. 5. Harus aman dari gangguan publik dan aman dari sengatan matahari. 6. Perencanaan operasi dan pemeliharaan yang rinci dan ketat. Oke, selanjutnya kita bahas bangunan-bangunan muka air bebas nih yang tidak mempengaruhi tinggi muka air di hulu ya. Oke, satu, pengambilan bebas.
Bangunan pengambilan bebas langka dipakai karena persyaratan untuk berfungsinya bangunan tersebut dengan baik sangat sulit dipenuhi. Nah, persyaratannya antara lain adalah satu, kebutuhan pengambilan kecil dibandingkan dengan debit sungai andalan. Dua, kedalaman dan selisih tinggi energi yang cukup untuk pengelakan pada aliran normal. Tiga, tanggul sungai yang stabil pada lokasi bangunan pengambilan. Empat, bahan dasar yang kecil pada pengambilan dan sedikit bahan layang. Agar sedimen yang masuk tetap minimal, pengambilan sebaiknya dibuat di ujung tikungan luar sungai untuk memanfaatkan aliran helikoidal. Kadang-kadang pula dibuat kantong lumpur atau pengelak sedimen di hilir. Karena persyaratan-persyaratan di atas yang disebutkan di atas, biasanya pengambil bebas dijumpai di ruas sungai di mana kemiringan sungai curam, dasar tanggul sungai stabil atau batu keras. Kemudian melalui pompa ya. Pompa merupakan metode yang fleksibel untuk mengelakkan air dari sungai. Tetapi karena biaya energi mahal, biasanya bahan bakar listrik, pompa akan digunakan hanya apabila pemecahan berdasarkan gravitasi tidak mungkin serta analisis untung rugi menunjukkan bahwa instalasi pompa memang layak. Nah, tipe-tipe dari pompa ini adalah satu, pompa naik hidrolis atau hydraulic ram pump, dan yang kedua pompa yang digerakkan dengan air terjun. Nah, kalau yang hydraulic ram pump ini yaitu bekerja pada atas dasar momentum aliran air, dan dengan cara itu pompa dapat menaikkan sedikit dari air tersebut. Karena jumlah air yang dinaikkan sedikit, tipe pompa ini umumnya hanya dipergunakan untuk memompa air minum. Kedua, ada pompa yang digerakkan dengan air terjun. Di dasar pipa atau shaft vertikal dipasang sebuah rotor di mana air terjun menyebabkan pipa berputar. Di atas terdapat pompa kecil yang menaikkan air sedikit saja. Kemudian ada bendung saringan bendung saringan bawah. Bendung saringan bawah atau T-roller mengelakkan air lewat dasar sungai. Volume yang dipasang tegak lurus terhadap dasar sungai mengelakkan air melalui tepi sungai. Volume tersebut dipasang saringan yang jerujinya searah dengan aliran sungai. Saringan itu akan menghalangi masuknya bahan-bahan sedimen kasar di sungai. Bahan-bahan yang lebih halus harus dipisahkan dengan konstruksi pengelak sedimen yang ada di belakang bangunan bendung. Perencanaan saringan bawah harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh karena hal ini akan menentukan berfungsi bangunan dengan baik. Tipe bendungan ini terutama cocok digunakan di daerah pegunungan karena hampir tidak mempunyai bagian yang memerlukan eksploitasi. Bangunan ini dapat bekerja tanpa pengawasan. Juga penggunaan saringan bawah ini sangat menguntungkan di bagian sungai yang kemiringannya curam dengan bahan sedimen yang lebih besar. Karena bendungan saringan bawah tidak mempunyai bagian yang merupakan penghalangan aliran sungai dan bahan dasar kasar, maka bendung ini tidak mudah rusak akibat hempasan batu-batu bongkah yang diangkut aliran. Batu-batu ini akan lolos begitu saja ke hilir sungai. Oke, itu dia video kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Insya Allah selanjutnya kita masih akan ngebahas kriteria perencanaan 02. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua, dan semoga apa yang kita ceritakan dapat segera tercapai dan terrealisasi. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.